Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah Hukum dan Etika Jurnalistik akan menyampaikan tentang delik pers, pers Indonesia dalam perspektif etika dan hukum. Adapun kelompok kami terdiri dari yang pertama, Dihya Sara Ulfa, yang kedua, Alifah Qonita Imtinan, dan yang ketiga, Muhammad Riza Diaul Haq. Delik pers. Pengertian delik pers yang pertama adalah kita mengambil dari kata delik, yang berarti dalam bahasa asing disebut delight, yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Kemudian yang kedua, kita mengambil dari kata pers. Pers tersendiri adalah usaha percetakan dan penerbitan usaha, pengumpulan usaha dan penyiaran berita melalui surat kabar, majalah, dan radio, orang yang bergerak dalam penyiaran berita, medium penyiaran berita seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Dapat disimpulkan dari kedua ini delik yang pertama artinya tindak pidana, yang kedua pers adalah artinya media jurnalistik atau wartawan. Jika disatu, kemudian ada 3 unsur perbuatan dapat digolongkan sebagai delik pers. Yang pertama, adanya gagasan penyebarluasan melalui barang cetakan. Yang kedua, gagasan yang disebarluaskan harus merupakan perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum. Dan yang ketiga, gagasan yang disebarluaskan dan dapat dipidanakan harus dapat dibuktikan dan telah dipublikasikan. Dalam ketiga unsur ini termasuk tergolong dalam delik karena memang di dalam unsur ini terdapat adanya tuntutan perdata dan pidana terhadap pers karena dapat melakukan plagiasi di dalam pers tersebut. Kan delik pers dapat menjadi pengertian yaitu pemberitahuan pers atau media massa yang melanggar hukum pidana. Kemudian ada macam-macam delik pers. Delik pers tersendiri dibagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama delik biasa dan yang kedua delik aduan. Delik biasa dapat dipaparkan tindak pidana pers yang muncul tanpa adanya pengaduan atau laporan dari pihak yang merasa dirugikan. Kemudian yang kedua, delik aduan yaitu kasus pers yang muncul jika ada pihak yang mengadukan kepada pihak kepolisian. Selama tidak ada pihak yang mengadu, pers atau wartawan tidak bisa digugat, dituntut, atau diadili. Dalam macam-macam delik ini dituntut secara dan berdasarkan dapat bertanggung jawab dituntut secara hukum. Jika kedua ini tidak terpenuhi, maka wartawan yang bersangkutan tidak dapat dituntut atau dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jadi ketika misalkan tidak ada hal yang tidak bisa terpenuhi, maka wartawan bebas dari tuntutan yang dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pers Indonesia dalam perspektif hukum. Pers Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Adapun hal-hal pokok yang diatur dalam Undang-Undang Pers, yang pertama, azas, fungsi, kewajiban, dan peranan pers di Indonesia. Yang kedua, wartawan. Yang ketiga, perusahaan pers. Yang keempat, dewan pers. Dan yang kelima, ketentuan pidana pers. Kebebasan pers merupakan unsur penting dalam pembentukan negara yang demokratis, terbuka, dan transparan. Hal ini disusun dalam pasal 28E ayat 2 dan 3 serta pasal 28F. Apabila tindak pidana fitnah dilakukan melalui media pemberitaan pers, maka akan memenuhi unsur pasal 511 ayat 2 RUU KUHP. Dan jika wartawan yang melakukan pemberitaan diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenarannya, hal ini diatur dalam pasal 512 ayat 2 RUU KUHP. Jika persidangan terdakwa penghinaan atau fitnah ditunda sampai hakim memutuskan kebenarannya, hal ini disusun dalam pasal 513 ayat 3 RUU KUHP. Pers Indonesia merupakan sebagian dari demokrasi yang harus memiliki profesionalitas dan juga tanggung jawab.
Selanjutnya, penghinaan dan pencemaran nama baik. Penghinaan dan pencemaran nama baik seseorang adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa atau wartawan. Atau dengan kata lain, kasus delik pers muncul karena ada pemberitaan yang dinilai menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Jadi, apabila seseorang merasa nama baiknya dicemarkan oleh suatu pemberitaan yang diproduksi suatu media, orang tersebut memiliki hak untuk melakukan tuntutan ke pengadilan sipil. Kemudian, setelahnya akan dilakukan rangkaian peradilan, dan jika orang tersebut menang, maka ia bisa mendapat ganti rugi dari pihak yang dituntut, atau dalam hal ini pihak wartawan atau media. Pihak yang dituntut atau pihak yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik dapat juga mendapat hukuman pidana penjara setelah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Ancaman hukum yang paling sering dihadapi wartawan atau media adalah menyangkut pasal-pasal penghinaan atau pencemaran nama baik, atau hal ini yang sedang kita bahas ini. Kenapa seperti itu? Karena banyaknya pihak yang mungkin berkaitan dengan wartawan atau media memungkinkan akan ada pihak yang merasa tersinggung atau tidak terima dengan pemberitaan yang dilakukan oleh media. Karenanya mereka mungkin akan melakukan tuntutan apabila mereka merasa dicemarkan namanya. Hakikat penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, termasuk orang yang sudah meninggal. Ada beberapa bentuk penghinaan, yaitu yang pertama, pencemaran. Yang kedua, pencemaran tertulis. Yang ketiga, penghinaan ringan. Yang keempat, fitnah. Yang kelima, fitnah pengaduan dan fitnah tuduhan. Fitnah yang disebarkan secara tertulis biasanya dikenal dengan istilah libel, sedangkan yang diucapkan disebut slander. Fitnah lazimnya merupakan kasus delik aduan. Penafsiran adanya penghinaan atau pencemaran nama baik dalam pasal 310 KUHP ini jika memenuhi unsur yang pertama dilakukan dengan sengaja dan maksud agar diketahui umum atau tersiar. Yang kedua bersifat menuduh, dalam hal ini tidak disertai bukti yang mendukung atas tuduhan itu. Yang ketiga, pencemaran itu jelas merusak kehormatan atau nama baik seseorang. Kategorisasi penghinaan tersebut tidak ada yang secara khusus ditujukan untuk pers. Meskipun begitu, pembagian tentang macam-macam penghinaan ini tetap perlu untuk diketahui oleh rekan-rekan pers. Karena tidak dapat dimungkiri bahwa pers akan selalu berkaitan dengan masyarakat luas. Sehingga pers haruslah sangat berhati-hati agar tidak membuat produk jurnalistik yang berisi 5 hal tadi. Karena tentu saja akan ada risiko apabila pihak yang diberitakan tidak terima dan akhirnya menuntut. Terkait dengan penghinaan dan pencemaran nama baik, dalam KUHP sendiri terdapat 16 pasal yang mengatur permasalahan ini ya. Yang pertama itu terdapat di pasal 134, 136, dan 137, yaitu berisi tentang penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan cara menyiarkan, menunjukkan, ataupun menempelkan di muka umum. Hal ini mendapat ancaman pidana selama 6 tahun penjara. Kemudian selanjutnya ada di pasal 142 yang berisi tentang penghinaan terhadap raja atau kepala negara sahabat. Hal ini mendapat ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Kemudian selanjutnya pasal 143, pasal 144 yang berisi tentang penghinaan terhadap wakil negara asing. Ini mendapat ancaman pidana selama 5 tahun penjara. Selanjutnya pasal 207, 208, dan 209 berisi tentang penghinaan terhadap penguasa dan badan umum. Ancaman pidananya selama 6 bulan penjara. Selanjutnya pasal 310, 311, 315, dan 316 isinya tentang penyerangan atau pencemaran kehormatan atau nama baik seseorang dan tuduhan dengan tulisan. Ancaman pidananya selama 9 bulan sampai 16 bulan penjara. Kemudian selanjutnya ada di pasal 317, isinya itu tentang fitnah, pemberitahuan palsu, pengaduan palsu. Itu mendapatkan pidana selama 4 tahun penjara. Dan yang terakhir adalah pasal 320 dan 321 yang berisi tentang penghinaan atau pencemaran nama orang yang telah mati. Itu ancaman pidananya selama 4 bulan penjara. Ketentuan hukum penghinaan bersifat delik aduan, yakni perkara penghinaan terjadi jika ada pihak yang mengadu. Artinya, masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan pers, baik itu merasa nama baiknya tercemar atau merasa terhina atas pemberitaan pers, harus mengadu ke aparat hukum terlebih dahulu agar perkara tersebut bisa diusut. Sedangkan kasus penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan instansi negara termasuk dalam delik biasa, sehingga tidak perlu ada aduan dari pihak terkait.
Mengapa begitu? Karena kasus penghinaan terhadap presiden, wakil presiden, dan instansi negara termasuk dalam delik biasa. Artinya, aparat hukum bisa berinisiatif melakukan penyidikan dan pengusutan tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang terkait. Logika dari ketentuan ini adalah presiden, wakil presiden, dan instansi negara adalah simbol negara yang harus dijaga martabatnya. Selain itu, posisi jabatannya tidak memungkinkan mereka bertindak sebagai pengadu. Sayangnya, dalam KUHP sejatinya tidak didefinisikan dengan jelas apa yang dimaksud dengan penghinaan. Akibatnya, perkara hukum yang terjadi seringkali merupakan penafsiran yang subjektif. Pasal tentang penghinaan dan penghasutan sering menjadi ranjau bagi pers dan juga dijuluki pasal karet. Mengapa dijuluki sebagai ranjau? Karena pers itu kan akan selalu berhubungan dengan orang banyak. Ketika seseorang tidak suka dengan cara pers memberitakan dirinya, maka dengan mudahnya ia bisa menuduh pers telah menghina atau mencemarkan nama baiknya, dan kemudian akan menuntut dengan pasal yang sudah disediakan gitu kan. Hal ini menyebabkan pasal-pasal penghinaan atau penghasutan sering disebut sebagai ranjau bagi pers, karena mudah sekali dikenakan untuk menuntut pers. Selain itu, ketentuan ini juga sering dijuluki sebagai pasal-pasal karet, karena begitu lentur untuk ditafsirkan dan diinterpretasikan. Terlebih, jika pelanggaran itu terkait presiden, wakil presiden, dan instansi negara. Dijuluki sebagai pasal karet karena dia itu sangat multitafsir gitu ya. Jadi banyak orang yang bisa mengartikan ini sebagai A, mengartikan ini sebagai B. Banyak yang hal ini termasuk ke dalam penghinaan, hal ini termasuk pencemaran nama baik, karena tidak ada standar pastinya gitu. Jadi mengapa disebut sebagai pasal karet? Karena sangat multitafsir dan juga multi-interpretasi. Selanjutnya adalah pembahasan tentang contoh kasus delik aduan. Yang pertama adalah kasus yang terjadi pada tabloid Warta Republik yang menulis laporan utama berjudul Cinta Segitiga Dua Orang Jenderal, Tri Sutrisno dan Edi Sudrajat Berebut Janda. Dalam tulisan tersebut yang dimuat pada edisi pertama yaitu bulan November tahun 1998, wartawan menulis berita tersebut tanpa adanya wawancara atau konfirmasi dari sumber berita, melainkan hanya bersumber dari desas-desus yang didengar oleh wartawan tersebut. Sehingga selanjutnya pemimpin redaksi Warta Republik diadukan ke pengadilan dan dijatuhi hukuman percobaan karena dinilai mencemarkan nama baik pengadu, yaitu Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno dan Jenderal TNI Purnawirawan Edi Sudrajat. Nah, dalam hal ini yang menjadi pertimbangan mengapa akhirnya pemimpin redaksi dari Warta Republik dijatuhi hukuman adalah karena wartawan dari tabloid tersebut memenuhi unsur sengaja untuk melakukan penghinaan, menuduh tanpa bukti, dan telah mencemarkan nama baik pengadu. Sehingga akhirnya pemimpin redaksi dari Warta Republik harus menanggung resikonya, yaitu menjalani hukuman percobaan. Contoh selanjutnya adalah kasus gugatan terhadap majalah Gatra yang diajukan oleh Tommy Soeharto berkaitan dengan tulisan berjudul Obat Terlarang. Nama Tommy pun disebut tertera dalam edisi nomor 48 17 Oktober tahun 1998, yang kemudian tuntutan ini ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta. Mengapa akhirnya ditolak? Karena dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa majalah Gatra telah melakukan peliputan yang sesuai dengan standar kode etik, yaitu dengan berupaya melengkapi sumber-sumber yang bisa memberikan keterangan dalam melengkapi akurasi laporan. Sehingga akhirnya tuntutan yang dilakukan oleh Tommy Soeharto itu ditolak. Namun, pasal-pasal delik penghinaan ini pada era Orde Baru sering digunakan untuk menekan pers untuk kepentingan kekuasaan. Pada saat itu, sejumlah koran sering menjadi korban dari pasal-pasal penghinaan yang digunakan secara subjektif oleh aparat. Contohnya itu adalah hal yang menimpa majalah Sendi pada tahun 1972, di mana majalah itu dibredel, surat izin terbitnya dicabut, kemudian pemimpin redaksinya dituntut di pengadilan. Hal tersebut didasarkan pada alasan di mana majalah tersebut dianggap memuat tulisan yang menghina kepala negara dan keluarganya. Padahal, hal tersebut tidak pernah dibuktikan dalam proses persidangan. Jadi tidak pernah ada bukti bahwa majalah tersebut menulis hal yang menghina kepala negara dan juga keluarga, dan juga tidak pernah ada proses hukum yang terjadi terkait dengan hal-hal yang terjadi pada majalah tersebut. Padahal seharusnya kasus pemberitaan yang dianggap merugikan biasanya diadukan ke Dewan Pers, namun juga bisa langsung dilaporkan ke polisi. Sehingga pada saat itu memang pers itu sangat tidak memiliki kebebasan ya, karena ada tekanan dari otoritas kekuasaan.